Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita seringkali dihadapkan oleh dorongan hati dan emosi ya, baik yang secara negatif maupun yang positif. Nah, dalam pemahaman jiwa atau nafs dalam Islam, kita belajar untuk bisa mengelola dorongan tersebut secara bijak. Ini saya Septia Dwi Tias Puspita. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan dua indikator penting dalam konsep nafs dalam Islam. Yang pertama, nafs al-amarah, dan yang kedua, nafs al-mutmainnah. Nah, teman-teman, penjelasan kali ini akan mengacu pada jurnal terbaru milik Nurlina dan Pasori yang berjudul ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang nafs al-amarah. Menurut jurnal, definisi ini adalah kondisi jiwa yang cenderung mendorong sifat keburukan pada manusia, seperti sulit mengendalikan emosi dan mengikuti hawa nafsu yang berlebihan. Dalam istilah sederhana, ini adalah jiwa yang selalu mengajak pada hal negatif. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, di dalam jurnal juga dijelaskan 5 pemicu dari nafs al-amarah, teman-teman. Yang pertama, hawa nafsu dan dorongan insting. Misalnya belanja berlebihan dan main game terus-menerus. Yang kedua, emosi yang tidak terkendali. Misalnya gampang tersinggung atau langsung mencaci dengan kata-kata kasar dan emosi yang meledak-ledak. Yang ketiga, stres dan tekanan hidup. Yang keempat, lingkungan sosial yang buruk. Dan yang kelima, kurangnya penghayatan spiritualitas. Nah, dari apa yang telah saya jelaskan, nafs al-amarah itu memiliki 5 komponen psikologis yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada kognitif atau pikiran. Ini adalah pola pikir yang memprioritaskan kepuasan segera tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Yang kedua ada afektif atau emosi. Ini adalah intensitas emosi negatif yang tinggi. Misalnya gampang marah dan gampang tersinggung. Yang ketiga ada perilaku. Ini seperti bertindak secara spontan, misalnya gampang terprovokasi, belanja berlebihan, dan kepuasan sesaat seperti itulah. Yang keempat ada regulasi diri. Ini adalah kesusahan untuk menahan diri, ingin semuanya cepat terpenuhi begitu. Yang kelima, yang terakhir ada spiritualitas moral. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke studi kasus agar lebih mudah. Contohnya, Adi adalah seorang mahasiswa yang sering menunda-nunda tugas kuliahnya. Setiap kali ada tugas, ia merasa malas dan lebih memilih untuk bermain ponsel atau menonton video. Meskipun ia tahu, menunda akan membuatnya stres di akhir. Ia tetap tidak bisa mengendalikan diri. Suatu hari, dosennya memberikan tugas mendadak. Adi panik, tetapi tetap tidak fokus karena kebiasaan menundanya. Akhirnya, nilai tugasnya jelek dan ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Lalu, dari studi kasus tadi, bagaimana sih cara kita bisa mengatasi nafs al-amarah? Yang pertama, latih pengendalian diri. Misalnya, kita membuat schedule untuk hari ini. Yang kedua, latihan mengelola emosi, baik emosi yang baik maupun emosi yang buruk. Yang ketiga, perdalam ibadah dan benar-benar dihayati. Yang keempat, cari lingkungan yang positif. Dan yang kelima, yang terakhir adalah muhasabah atau introspeksi diri. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke nafs al-mutmainnah. Menurut jurnal, definisi ini adalah tingkat jiwa yang tenang dan stabil. Dari sisi psikologis, nafs ini memiliki ketenangan batin, mampu mengatur emosi dengan baik, dan tindakan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dari definisi yang sudah dijelaskan, nafs al-mutmainnah ini juga memiliki 5 komponen psikologis. Yang pertama, kognitif atau berpikir matang, belajar dari pengalaman dan baik pada diri sendiri. Yang kedua, ada afektif atau emosi. Ini adalah emosi yang tenang, bisa berpikir tenang, tidak mudah cemas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perilaku, seperti perilaku baik, suka menolong, sabar, dan yang lain-lain. Yang keempat, regulasi diri, bisa mengatur emosi dengan baik. Yang kelima, spiritualitas atau moral, seperti berzikir, rajin beribadah. Nah, teman-teman, faktor dan pemicu dari nafs al-mutmainnah ini hampir sama konteksnya. Jadi, saya jadikan satu. Yang pertama, ibadah yang bermakna. Yang kedua, pengalaman positif dan bermakna. Yang ketiga, dukungan lingkungan dan keluarga. Dan yang terakhir, nomor 4, kegiatan sosial dan amal. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus. Bu Siti adalah seorang guru yang selalu menghadapi berbagai tantangan di sekolah, mulai dari siswa yang sulit diatur hingga administrasi yang menumpuk. Meskipun terkadang ada masalah yang membuat stres, Bu Siti tetap tenang dan tidak mudah marah. Ia selalu berpikir matang. Setelah mengambil keputusan, beliau menenangkan pikiran diri dengan zikir dan merenung, serta bersikap sabar terhadap murid dan rekan kerjanya. Ketika menghadapi konflik, Bu Siti memilih cara yang bijak dan membantu orang lain tanpa terbawa emosi negatif. Nah, dari contoh studi kasus tadi, bagaimana sih cara kita menjaga nafs al-mutmainnah kita? Yang pertama, perdalam ibadah bermakna. Yang kedua, pertahankan pengalaman yang positif. Yang ketiga, lingkungan dan dukungan sosial yang baik. Yang keempat, aktivitas sosial dan amal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah refleksi dan introspeksi diri. Oke teman-teman, demikian penjelasan nafs al-mutmainnah dan nafs al-amarah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.